Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donalia Endang Lestari. Saya dari semester 6 akan mempresentasikan makalah dengan judul Sejarah Kepanduan Dunia dan Indonesia dalam menyelesaikan tugas mata kuliah Pramuka, dosen pembimbing Ibu Hudzaifah MPD. Sejarah Kepanduan Dunia dan Indonesia. Makalah ini membahas sejarah gerakan kepanduan dari asal-usul global hingga perkembangannya di Indonesia serta nilai-nilai fundamentalnya. Pendahuluan latar belakang gerakan kepanduan atau pramuka di Indonesia adalah organisasi pendidikan non-formal terbesar yang mengembangkan karakter, keterampilan, dan jiwa sosial generasi muda. Rumusan masalah membahas sejarah kepanduan dunia, perkembangan di Indonesia, dan nilai-nilai fundamentalnya. Tujuan penulisan ini adalah menjelaskan sejarah global dan nasional serta menganalisis nilai inti dan kontribusinya terhadap karakter. Sejarah kepanduan dunia dimulai dengan tokoh yang bernama Lord Robert Baden-Powell yang lahir di London 1857 Masehi, militer di India dan Afrika. Pengalaman militernya mempengaruhi pemikiran tentang pendidikan kaum muda. Puncak karirnya adalah mempertahankan Mafeking menjadi pahlawan nasional, cikal bakal gerakan kepanduan. Tahap pertama yaitu inspirasi awal. Pengalaman militer Baden-Powell melatih prajurit muda untuk mengintai dan bertahan hidup. Kemudian tahapan yang kedua yaitu beliau menciptakan buku Edge to Scouting, buku panduan militer 1899 populer di kalangan pemuda sipil, memicu ide pendidikan non-militer. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah perkemahan Pulau Brownsea pada tahun 1907. Perkemahan eksperimen dengan 20 anak laki-laki mengajarkan keterampilan hidup dan kepramukaan. Perkemahan ini sukses menjadi tonggak sejarah kelahiran gerakan kepanduan, pendirian, dan perkembangan global. Scouting for Boys pada tahun 1908, buku inovatif Baden-Powell yang memicu pembentukan kelompok kepanduan di seluruh Inggris. Tahun 1908 dianggap sebagai tahun resmi pendidikan gerakan pramuka. Girls Guild 1910 dibentuk dengan bantuan Agnes Baden-Powell karena antusiasme anak perempuan. Popularitas kepanduan menyebarkan cepat ke berbagai negara, mengukuhkan sifat global gerakan ini pada Kongres Pramuka Internasional pertama pada tahun 1920. Organisasi kepanduan. Yang pertama yaitu organisasi yang bernama WOSM, artinya World Organization of the Scout Movement pada tahun 1920, organisasi payung untuk kepanduan putra. Sedangkan selanjutnya adalah organisasi WAGGGS adalah World Association of Girls Guides and Girl Scouts pada tahun 1928, organisasi payung untuk kepanduan putri. Keduanya bekerja sama mempromosikan nilai-nilai kepanduan dan keberlangsungan gerakan global. Itu adalah sejarah kepanduan dunia. Selanjutnya ada sejarah kepanduan di Indonesia. Awal mula NIPF masuk pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1912 dengan nama Nederlandisch Padvindersorganisatie atau NPO, kemudian menjadi NIPF pada tahun 1916. Awalnya untuk anak Belanda, namun hal ini menarik perhatian pribumi. Perkembangan dan peran dalam perjuangan pada tahun 1916. Pada pertama, Mangkunegara 7 mendirikan Javanese Padvinders Organisatie atau JPO, organisasi kepanduan pribumi pertama. Kemudian pada tahap selanjutnya di tahun 1923 Ki Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu sebagai padanan kata scout. Kemudian tahun selanjutnya masa perjuangan, para pandu terlibat langsung dengan perjuangan fisik dan non-fisik, menjadi kurir, membantu logistik dan pengintaian. Semangat nasionalisme dan patriotisme ditempa melalui kepanduan. Penyatuan gerakan pramuka. Fragmentasi pasca kemerdekaan, ratusan organisasi kepanduan berdiri dengan afiliasi berbeda menimbulkan masalah koordinasi.
Penyatuan pada tahun 1961, Presiden Soekarno menginstruksikan pembubaran semua organisasi dan membentuk satu wadah tunggal. Nah, pada tahun 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka resmi lahir melalui Kepres nomor 238 tahun 1961 bertujuan membentuk pemuda berjiwa Pancasila. Nilai Pramuka dan dampak kepanduan. Oke, jadi di dalam Pramuka ada yang namanya Trisatya dan Dasadharma. Trisatya adalah 3 janji setia, kewajiban terhadap Tuhan dan negara, menolong sesama dan merpati Dasadharma. Dasadharma adalah 10 kode etik moral, yaitu meliputi takwa, cinta alam, patriot, patuh, rela menolong, rajin, hemat, disiplin, serta bertanggung jawab dan suci. Gerakan Pramuka terus relevan dalam membentuk generasi muda berkualitas sesuai Trisatya dan Dasadharma. Demikianlah dapat saya presentasikan untuk hari kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.